Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Dan Alhamdulillah saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Bang Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah Ustadz, sehat ya? Allah. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Dan subtema kita pada kesempatan kali ini yaitu berkah puasa di masa sulit. Nah ini ya, memang yang namanya berkah ini ya Ustadz ya, goib kagak kelihatan, cuma bisa dirasain banyak. Bener. Tapi nilainya mahal banget ya. Betul Bang Ali. Baik, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-sabra ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim wal khuluqil azim
wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abang saya Bang Ali Zainal mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya Allah. Tetap sabar walaupun kudu banyak di rumah aja. Iya benar. Dan tentunya saya juga berdoa untuk seluruh saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Walaupun kita di rumah aja tetap gak boleh mati gaya. Benar. Harus terus berkarya, berkiprah, memberikan yang terbaik untuk umat dan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Rasa-rasanya tahun ini memang sengaja Allah mau kita di rumah aja. Supaya kita lebih banyak waktu bareng keluarga. Bisa jadi di puasa Ramadan sebelum-sebelumnya pikiran hati kita terlalu disibukin sama urusan karir. Urusan nyari materi, peres keringat, banting tulang. Sampai lupa kalau ternyata anak-anak pasangan di rumah rindu buat tarawih berjamaah. Rindu banget buat sahur bareng. Apalagi kayak model saya, sahabat-sahabat yang kalau memang bulan puasa itu bulannya para ustadz kan begitu ya. Keliling ya. Keliling, ngider-ngider, muter-muter, jarang banget sahur di rumah. Iya. Alhamdulillah di tahun ini rasanya kok kita lebih banyak sama keluarga. Dan ini sesuatu yang mahal. Dan nasihat ini yang cuma bisa menyampaikan Allah lewat siapa? Lewat makhluknya yang sangat kecil tersebut, COVID-19. Nggak kelihatan sama kasat mata, tapi sebenarnya lagi nasehatin mata hati. Allah. Termasuk kita semua yang subhanallah di tahun ini pola ibadah kita sepanjang bulan Ramadan sangat berbeda. Makanya kalau kita kaji dari istilah bahasa Indonesia kan rumah tangga gitu Bang Ali ya. Rumah tangga. Kalau orang abis nikah, merit, wajar kepengen punya rumah. Walaupun awalnya lebih sering di rumah mertua indah misalnya gitu. Tapi kepengen pasti jadi impian setiap keluarga punya rumah sendiri. Nah, kalau rumah wajar, tapi ini kenapa ada kalimat tangga? Kok tangga ikut-ikutan di situ ya? Tangga ini kan fungsinya dua. Buat naik, sama buat turun. Orang kalau udah berumah tangga tersebut bisa membuat derajat seseorang naik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika rumah tangganya betul-betul segala permasalahan yang ada di dalamnya dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, sebuah rumah tangga juga bisa jadi turun derajatnya di mata Allah ketika segala permasalahan dihadapi dengan emosi, dihadapi dengan amarah, yang ada akhirnya justru rumah tangga tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bisa jadi Ramadan tahun kemarin kita pasangan hidup, anak-anak, asisten rumah tangga, ini kan bahasa keren sekarang. Asisten rumah tangga, mungkin Ramadan tahun kemarin terlalu sering dan jauh sama Allah. Sekarang Allah kepengen semua anggota keluarga yang ada di rumah tangga tersebut semakin dekat kepada Allah. Dan lihat pola kehidupan subhanallah serba berubah sekarang. Ada istilah study from home, terus work from home. Everything is from home. Bukan cuma pola kehidupan, sampai pola ibadah sekarang pun berubah. Tarawih di mana Bang Ali? Di rumah. Ya di rumah. Puasa ya pasti di rumah. Tadarus di rumah. Iktikaf di rumah. Ada yang nanya, gimana tuh Ustadz Zaki? Kira-kira pahalanya berkurang apa kagak? Sekarang bukan perkara pahalanya berkurang atau kagak. Yang paling maslahat dengan kondisi sekarang itu apa? Jangan sampai justru kita ngebela-belain nyari pahala yang banyak, sholat di masjid. Tapi itu bukan jadi pahala, tapi malah jadi dosa. Karena mencelakakan orang lain.
Nah inilah kesempatan kita untuk lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Kita dirumahin sama Allah. Karena memang ternyata cara terdekat untuk akrab sama Allah itu adalah dengan menyelami diri sendiri. Sering-sering evaluasi diri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa manusia yang tahu diri, mengevaluasi diri, mengoreksi diri, maka dialah manusia yang paling akrab dengan Tuhannya. Jadi ternyata subhanallah, COVID-19 menasehati kita bahwa untuk mencari Allah, mencari Tuhan bukan hanya cuma di masjid ya. Bisa jadi kemarin kita badannya di masjid, tapi pikiran sama hatinya nggak tahu kemana ya. Bisa jadi mikirin leasing tuh bang, udah nggak ada di masjid. Nah sekarang keberadaan kita di rumah mau tidak mau, kita lebih banyak menyelami diri sendiri, mengevaluasi diri supaya apa? Supaya kita lebih akrab dengan Allah. Inilah bulan Ramadan, untuk saya bulan Ramadan yang paling hebat tahun ini. Kenapa? Cuma bulan Ramadan tahun ini yang bisa membuat kita fokus ibadah di rumah masing-masing. Ngabuburit udah nggak ada. Ya. Tarawih sekarang harus di rumah. Bahkan nanti ada wacana Idul Fitri pun harus di rumah masing-masing. Bahkan ada wacana kalau haji tahun ini juga akan dibatalkan. Ini berarti kita dan keluarga sudah waktunya untuk mengintrospeksi diri, membenahi segala apa yang selama ini di dalam rumah tangga kita banyak berantakan nih. Kebayang gak sih kita namu, Bang Ali lah namu ke rumah saya. Pas masuk ke rumah itu sofa tumpuk-tumpukan, toples, isinya udah pada basi semua. Kira-kira enak apa kagak bang? Kagak enak. Gak enak. Allah sengaja ngasih kesempatan Ramadan tahun ini buat ngebenahin semua rumah kita. Iya benar. Bukan Bukan cuma sofanya doang, bukan cuma isi toplesnya doang, tapi isi hati dari semua anggota keluarga tersebut. Allahu Akbar. Subhanallah, kita nggak bisa melakukan apa-apa kecuali berdoa. Kenapa berdoa? Karena musibah Allah titipkan itu Allah pasti punya mau. Allah sentil kita lewat gempa bumi, kita masih belum sadar. Allah jewer kita lewat tanah longsor, kita masih belum tahu diri. Allah tampar kita lewat tsunami, kita masih sombong dan ngerasa angkuh. Akhirnya benar-benar dirumahin kita sekarang. Bukan lewat bencana alam yang semua orang lari terbirit-birit, enggak. Lewat sesuatu yang mengharuskan kita mau tidak mau harus di rumah saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan Karim, Ramadan penuh dengan kemuliaan. Tapi kemuliaan Ramadan tahun ini saya yakin betul-betul lebih mulia dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Berapa banyak orang muslim yang pada akhirnya mau tidak mau harus beriktikaf di rumah. Berapa banyak orang muslim yang mau tidak mau lebih sadar diri karena dia di PHK dari kantornya. Berapa banyak orang muslim yang pada akhirnya mau tidak mau dalam keadaan terpaksa mendekatkan diri kepada Allah karena ternyata COVID-19 membuka setiap mata manusia bahwa ajal itu bisa sampai kapanpun dan dimanapun. Ada yang sehat tiba-tiba kelepek meninggal. Yang benar-benar COVID bang. Kadang ada subhanallah didramatisir ya. Disangkain COVID, orang pada rame, gak taunya stroke bang. Ya Allah. Gak taunya gagal ginjal dan lain sebagainya. Nah makanya dari itu banyak banget nasihat di COVID-19 untuk kita semua. Terutama untuk para anggota keluarga. Maka ada tahapan-tahapan di bulan Ramadan ini bagaimana supaya kita, anak-anak, pasangan hidup dan semua keluarga kembali menjadi manusia yang suci pada tahun ini sesuai dengan apa yang baginda Rasulullah SAW sabdakan. Laisal aid bilibasin jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. 1400 tahun yang lalu Rasulullah bersabda, Idul Fitri itu hakikatnya bukan dengan baju yang baru, bukan dengan sepatu yang baru. Tapi hakikat Idul Fitri itu adalah ketika apa?
ketika ketaatan kita semakin bertambah, semakin baru, disitulah letak Idul Fitri. Maka bulan Ramadan ini jadi kesempatan kita untuk membenahi segalanya. Pas nanti kita masuk bulan Syawal, masuk kita Idul Fitri, maka saat itulah kita beserta keluarga semua sudah menjadi pribadi yang baru. Makanya kalimatnya minal aidin wal faizin. Orang kita ngartiin yang mohon maaf lahir batin. Bahasa Arabnya apa? Indonesianya apa? Minal aidin wal faizin artinya adalah doa. Semoga kita kembali menjadi manusia suci dan semoga kita kembali menjadi manusia pemenang. Pemenang dari apa? Pemenang dari segenap godaan hawa nafsu setan. Gitu Bang Ali. Iya. Baik, Masya Allah ya. Iya. Dan memang ujian ini tetap kita harus sikapi dengan positive thinking. Iya. Ya kalau misalnya kita bawakan negatif, bawaannya jadi was-was terus Ustaz ya. Betul. Iya, mungkin istilahnya kita terus memupuk di dalam diri kita, ini adalah Ramadan terindah, ini adalah Ramadan yang luar biasa. Ini kumpul dengan keluarga adalah tidak bisa dinilai dengan uang. Benar. Terus siapa nih coba yang bisa ngerasain Ramadan kayak gini kalau nggak kita kan gitu kan ya. Siap. Mungkin sedikit lagi nih guru motivasi buat kita nih. Ini Ramadan ini luar biasa, Masya Allah. Jadi memang sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, al-waqtu kasyaifi in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu dia seperti samurai. Kalau kita yang tidak memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, samurai itu yang akan menebas leher kita. Itulah waktu. Jadi di bulan Ramadan ini dengan musibah apapun, dengan tragedi apapun, semua itu tergantung kita. Karena bisa jadi musibah itu bisa jadi ujian, bisa jadi teguran, bisa jadi hukuman. Ujian bagi orang yang selama ini sudah baik sama Allah, baik sama tetangga, gak pernah pelit sama saudara. Kena musibah, lagi diuji, makanya ujian. Ada manusia setengah baik, sholatnya rajin, tapi gibah juga rajin. Tahajudnya nangis-nangis. Tapi kalau ditagih utang gak mau bayar-bayar. Ini setengah baik lah manusianya. Buat orang begini, tragedi itu jadi teguran. Nah yang ketiga, satu tragedi itu bisa jadi hukuman. Jadi ada ujian, ada teguran, ada hukuman. Hukuman bagi siapa? Bagi orang yang gak ada baiknya barang dikit aja. Gak ada. Sholat boro-boro, sedekah pelit banget sama banda, kalau kata orang Betawi begitu ya. Sama tetangga nyakitin orang mulu, dendam kesumat, nggak bisa jaga mulut, ngerugiin semua isi hidupnya. Bisa jadi ketika dia dikasih musibah, dikasih tragedi sama Allah, itu hukuman. Jadi kita nggak bisa nih nilai orang lain, wah ini hukuman buat dia nih, ini teguran, nggak bisa. Siapa yang paling tahu kategori mana tragedi untuk seseorang? Bukan orang lain, tapi diri sendiri. Tanya aja diri sendiri, ini ujian, teguran, apa hukuman? Kalau kita udah baik berarti ujian. Kalau setengah baik, teguran. Kalau nggak ada baik-baiknya, hukuman. Hukuman, ya Allah. Ya. Itu paling nikmat. Dan ini cara berpikir global menurut saya juga untuk menghadapi segala musibah. Gitu Bang Ali. Baik, Masya Allah, terima kasih guru ilmunya ya. Artinya kita introspeksi diri lagi dalam-dalam ya. Dan mudah-mudahan kita prasangka baik kepada Allah dan segala sesuatunya akan menjadi baik insya Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sesaat lagi kita bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Azhari Nasution. Dengan subtema kita, orang tua pengikat pahala. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.